Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Firdusantara. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan mereview tentang buku ini. Melalui penulisan yang lugas di dalam buku ini, Mark Manson akan membagikan pemikirannya mengenai cara hidup dengan hanya berfokus pada hal-hal tertentu yang penting dan bermakna bagi kehidupan, serta mengabaikan hal-hal yang tidak penting untuk dipermasalahkan. Dengan memberikan contoh berdasarkan pengalaman pribadi dan kisah dari tokoh-tokoh lain seperti Charles Bukowski, Dave Mustaine, serta William James, penulis berharap bisa memberikan bukti nyata terkait gagasan dalam bersikap bodo amat terhadap beberapa aspek dalam kehidupan. Menurut Manson, kunci kehidupan yang bahagia bukanlah tentang memedulikan lebih banyak hal, tetapi tentang peduli pada hal sederhana, hal yang mendesak, dan hal yang penting saja. Beberapa hal tidak penting yang seharusnya tidak perlu kamu pedulikan dijabarkan di dalam buku ini, yaitu diantaranya pendapat buruk orang lain terhadap diri kamu, terutama jika menuntut kamu untuk berubah agar dapat diterima secara sosial, hal-hal yang menghalangi perjuangan dan menghambat kamu dalam berproses, hal-hal yang tidak bermakna dan bukan prioritas hidup, dan lain-lain. Dengan mengabaikan hal-hal tersebut, kamu bisa menikmati kehidupan dengan lebih leluasa melalui kebebasan menjadi diri sendiri maupun menghadapi setiap tantangan serta masalah dalam hidup tanpa terlalu banyak tekanan dan dapat hidup lebih bahagia dengan kesederhanaan akan hal-hal yang penting saja. Meskipun terdengar mudah, namun kemajuan teknologi yang mendorong semakin maraknya pengguna media sosial saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang untuk bisa menerapkan sikap bodo amat. Kemudahan akses terhadap berbagai informasi dan kemudahan dalam meninggalkan komentar serta kritik secara anonim membuat orang jadi cenderung memedulikan banyak hal dan sulit untuk menyaring hal-hal yang memiliki arti penting saja. Oleh karena itu, buku ini akan menjadi bacaan yang sayang untuk kita lewati karena bisa membantu kita melakukan refleksi diri dan memikirkan kembali apa saja hal-hal yang sebenarnya perlu kita pedulikan. Di sini ada 3 poin sikap masa bodoh yang didapatkan dalam buku ini. Yang pertama, nyaman saat menjadi berbeda. Seni bersikap bodoh amat pertama yang ditawarkan oleh Mark Manson yaitu dengan merasa nyaman saat menjadi berbeda dengan orang lain. Hal ini bukan berarti kamu adalah orang yang tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar, melainkan kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan tidak berusaha mengikuti orang lain secara terpaksa agar dapat diterima dalam pergaulan. Percayalah bahwa orang yang benar-benar peduli dengan kamu tidak akan menuntut kamu untuk berubah menjadi orang lain dan akan menerima diri kamu dengan adanya. Namun jika kamu bertemu dengan orang yang sering kali memberikan komentar negatif dan bukan dengan tujuan yang baik, maka orang tersebut tidak layak untuk kamu dengarkan dan kamu pedulikan. Jangan membuang waktu serta tenaga yang kamu miliki untuk menghiraukan mereka dan jadilah nyaman dengan perbedaan yang kamu miliki. Peduli terhadap, dan poin keduanya adalah peduli terhadap suatu hal yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Mengalami kesulitan bisa dikatakan sebagai suatu hal yang tak terhindar ketika menjalani hidup. Oleh karena itu, janganlah berharap agar tidak pernah
dipertemukan dengan masalah karena itu merupakan hal yang mustahil. Kamu tidak memiliki pilihan lain selain untuk menghadapinya. Selain itu, cara yang bisa kamu lakukan agar tidak berfokus pada kesulitan yang kamu alami yaitu dengan menemukan suatu yang jauh lebih penting dibandingkan kesulitan itu sendiri. Ingatlah hal-hal apa saja yang berarti dalam hidup kamu, impian-impian yang ingin kamu wujudkan, orang-orang yang kamu sayangi dan ingin kamu lindungi, tujuan besar yang ingin kamu capai. Dengan memedulikan suatu hal yang jauh lebih penting daripada kesulitan, kamu jadi bisa memfokuskan seluruh energi serta tenaga kamu pada hal-hal yang lebih produktif dan bukannya pada kesulitan yang sudah pasti tidak bisa kamu hindari. Poin ketiganya, hanya memilih hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Menurut Magnussen, seiring dengan pertambahannya kedewasaan seorang, mereka akan jadi lebih selektif terhadap perhatian yang rela mereka berikan pada suatu hal, entah itu keluarga, sahabat, pekerjaan, kesehatan, target hidup, atau nilai-nilai yang dianut. Sudah menjadi tugas kita untuk menentukan sendiri hal-hal apa saja yang penting dan berarti untuk diperhatikan dalam hidup. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.